Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Susianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dengan nomor peserta PPG 2019-00747574. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi aplikasi turunan dan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Bu. Oke. Kalau seandainya Ibu menyebutkan selamat pagi, nanti jawabannya adalah pagi, pagi, pagi ceria. Oke, bisa anak semuanya? Bisa, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, pagi, pagi ceria. Semangat sekali ya. Bagaimana kabar anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita nanti berjalan dengan lancar ya, karena kalau lusu-lusu nanti anak-anak semuanya diskusi kita tidak berjalan dengan baik ya. Oke, coba dilihat dulu apakah ada sampah di bawah mejanya. Silakan dibuang ke tong sampah dulu kalau ada sampah di bawah mejanya. Oke. Yang tidak berhubungan dengan matematika silakan disimpan dulu. Yang ada di atas mejanya hanya yang berhubungan dengan matematika. Kita fokuskan dulu, tidak ada yang mengerjakan selain dari matematika. Oke. Ketua silakan dipimpin doanya. Perhatian, siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Oke, untuk lebih berkahnya kegiatan kita, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra wa rabbuka
Tidak Bu, semuanya hadir Bu. Oke, hadir semuanya ya. Bagus. Dengan cuaca yang seperti ini, kemarin kita kan mengalami cuaca ekstrim yang sangat panas sekali. Nah, kamu harus pintar-pintar menjaga kondisi. Dengan kondisi seperti ini sering sekali sakit ya. Tapi alhamdulillah sekarang anak ibu hadir semuanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang alfa. Oke, bagus. Baiklah anak-anak semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang materi aplikasi turunan ya, aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, materi ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan materi yang kontekstual. Nah, sekarang kita akan membahas soal tentang yang kontekstual. Oke. Nah, ini dia. Coba. Sebelum turunan fungsi aljabar dan aplikasinya, kita sudah belajar tentang materi apa anak-anak semuanya? Mengetahui nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Oke, mengetahui nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, setelah itu apa kira-kira lagi yang sudah kita pelajari tentang turunan fungsi aljabar ini? Siapa bisa? Disimpan di dalam lemari yang terbatas. Nah, bagus sekali Rauda. Itu adalah contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada kamu menemukan kasus-kasus yang sama seperti itu, berarti anak-anak semuanya sudah dihadapkan dengan masalah aplikasi turunan fungsi. Nah, semuanya anak-anak semuanya pasti mengalami hal yang sama ya. Ada juga mengalami yang sama atau kasus yang sama. Berarti jawabannya Rauda itu adalah merupakan kasus atau manfaat dari turunan fungsi yang bisa kita pecahkan dengan cara menyelesaikan aplikasi turunannya, mencari nilai maksimumnya. Oke, bagus Rauda ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Rauda. Potong kurva. Dan terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan selang fungsi. Nah, yang untuk keterampilan ini pada terakhir nanti kita akan mengerjakannya dengan GeoGebra. Sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Menggunakan rumus fungsi. Manfaat ini akan ditampilkan sesuai dengan link yang ada di depan. Itu di video ya, di video. Oke, nah ini dia. Ini adalah kata-kata bijak ya, quotes. Nah, sukses hanya bisa dengan belajar, kerja keras dan doa yang ikhlas. Nah, intinya apa anak-anak semuanya? Kalau kita mau sukses, kita harus bekerja keras. Nah, kerja keras itu apa? Diiringi dengan doa. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kita menyerahkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekerasnya usaha kita, tetapi kita tetap jalannya itu harus diridhoi oleh Allah. Oke, baiklah anak semuanya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, Ibu maunya kamu membaca tujuan pembelajaran ini, Ibu mau menunjuk Karen. Ulangi. Tujuan pembelajaran 3.9.4.1 peserta didik mampu menentukan titik balik maksimum dan minimum fungsi melalui diskusi kelompok dengan tepat. 3.9.4.2 peserta didik mampu menganalisis nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup melalui pengamatan dan diskusi kelompok dengan tepat. Ibu lihat di Google Drive Ibu
sudah banyak ya yang membuat jawaban yang benar ya. Sudah banyak yang benar, tapi ada beberapa yang salah. Ini Ibu lihat ada beberapa yang keliru jawabannya ya. Manfaat ini akan Ibu tampilkan sesuai dengan link yang ada di depan. Itu di video ya, di video. Ini adalah manfaat dari aplikasi turunan yang akan kita pelajari. Ananda silakan saksikan video ini, nanti akan Ibu minta pendapatnya. Bagaimana pendapat Ananda tentang video yang akan Ibu tampilkan tentang manfaat turunan. Oke, kita Pasti rumahnya. Suatu hari Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan, suka, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. juga sudah menjawab. Nah, Ibu sekarang maunya anak-anak semuanya duduk berkelompok sesuai yang sudah dibagi kemarin. Sudah Ibu bagi kelompoknya di grup WhatsApp kelasnya. Silakan duduk berkelompok. Selamat sore. Oke, ada yang salah, berarti Afifah belum konsentrasi. Kita ulangi lagi ya. Selamat malam. Masuk ke kegiatan inti kita, Ibu mau merefreshkan dulu pikirannya, badannya. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya perhatikan instruksi dari Ibu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, berarti tepuknya 2 kali. Nah, kalau ini saja tidak sampai, tidak jadi bertepuk karena malam kita apa? Karena malam kita tidur. Oke, coba. Oke. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ulangi ya. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Oke, sudah konsentrasi. Kalau kita menyamakan ya, menyeimbangkan antara otak dengan gerakan. Nah, kalau Ibu bilang kecil, kalau Ibu bilang selanjutnya ini adalah masalah yang ditampilkan. Masalahnya tentang masalah kehidupan sehari-hari ya. Silakan Anda perhatikan yang di depan. Ada masalah 1. Oke. Nah, setelah selesai kamu melaksanakan menyaksikan video tadi, ya, temannya juga sudah menjawab. Nah, Ibu sekarang maunya anak-anak semuanya duduk berkelompok sesuai yang sudah dibagi kemarin. Sudah Ibu bagi kelompoknya di grup WhatsApp kelasnya. Silakan duduk berkelompok. Kamu yang meja yang 3 ini keluar, ini tidak ada guna. Berarti banyak kursi yang harus dipakai. Geser ke sana, oke. Tapi bisa salah. Dan masalah 2. Apa yang diketahui coba? Apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal yang depan? Kak mampiri anak-anak kok dak? Dak dikunjunginya? Dipantau dak? Tidak. Tidak. Oh, pas apa? Pas Pas kelompoknya. Terus, berarti Ananda sudah paham ya apa itu yang kita ketahui, apa yang ditanya ya. Nah, selanjutnya untuk masalah 2, siapa yang bisa? Ya, yang kelompok 3 perwakilannya silakan. Diketahui laksana 450 meter
Harga kawat 15.000 per meter. Yang ditanya biaya minimum untuk membuat pagar kandang ayam. Oke. Yang diketahui kan tadi adalah Diketahui panjang pita 400 cm dan ditanya luas maksimum, Bu. Oke, yang diketahui pita dari yang ditanya adalah biaya untuk membuat pagar kandang ayam. Oke, bagus sekali ya, berarti anak-anak semuanya sudah bisa menyerap ya, sudah bisa memahami informasi apa yang bisa kita ambil dari masalah 1 dan masalah 2. Ya. Selanjutnya, silakan Ananda berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD-nya. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya di kelompok masing-masing. Ya, silakan berdiskusi Ananda. Ibu akan banyak aktifan juga ya. Nah, kalau ragu Anda boleh dilihat di modul yang sudah Ibu kopikan ya. Nanti kalau ada yang apa tuh ya di LKPD masalahnya ada contoh soalnya di sini, kamu ambil aja di sini ya, kamu lihat ya jangan mana yang susah ya. Paham? Ya, apa itu Nak? Kalau mencari biaya minimum, dicari pita panjang dan lebarnya seperti masalah 1. Nah, iya. Di sana kan di LKPD-nya itu dituliskan selesaikan langkah-langkahnya seperti langkah penyelesaian 1. Berarti kalau di masalah 1 kita jadi juga panjang dan lebarnya dulu untuk mencari yang maksimum. Berarti yang di penyelesaian yang jawaban yang kedua, masalah yang kedua harus membaca jenjang sama caranya ya. Oke, silakan buat dulu kita ditanya. Nanti baru bisa ya. Silakan tulis. Dari sana jangan kelihatannya apa. Cek dah.
Berarti kalau di masalah satu kita jadi juga panjang dan lebarnya dulu untuk mencari yang maksimum. Berarti yang di penyelesaian yang jawabannya kedua masalah yang kedua harus membaca jenjang, sama caranya ya. Oke, silakan buat dulu kita ditanya, nanti baru bisa ya. Silakan tulis. Ya, silakan berdiskusi Ananda, itu akan banyak keaktifan juga ya. Nah, kalau ragu Anda boleh dilihat di modul yang sudah Ibu kopikan ya. Nanti kalau ada yang apa tuh ya LKPD masalahnya ada tuh contoh soalnya di sini, kamu ambil aja di sini ya, kamu lihat ya jawaban mana yang susah ya. Oke, sebelum presentasi, tanya dulu apakah kelompok 4 sudah paham? Sudah, Bu. Kelompok 5 sudah paham? Sudah, Bu. Sudah bisa untuk presentasi? Sudah, Bu. Oke, silakan dipersiapkan bahan-bahannya, LKPD-nya untuk presentasi. Pertanyaan dari kelompok 5 tadi akan dijawab oleh teman saya Habib Rizky. Pada Habib dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sisi dari kelompok 5. Turunan rumusnya adalah fx sama dengan a dikali x pangkat n. Kemudian maka f aksen x sama dengan a dikali n x pangkat n dikurang 1. Sehingga x sama dengan 200 dikali 1 dikali p pangkat 1 kurang 1 dikurang 1 dikali 2p pangkat 2 dikurang 1. Jadi 200 dikali P pangkat 0 sama dikurang 2P pangkat 1. Sehingga aksen X sama dengan 200 dikali 1 dikurangan kami tadi. Apakah teman sudah mengerti? Saya sudah mengerti, terima kasih teman. Sama-sama. Baiklah, dari apakah masih ada teman-teman yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pada saat mencari nilai L, apakah boleh kita mencari pakai rumus luas persegi panjang secara langsung, tidak dengan rumus keliling terlebih dahulu? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, pertanyaan dari kelompok 4 tadi akan dijawab oleh teman saya Dira. Pada Dira dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kita tidak bisa langsung mencari nilai. Karena sebelum mencari luas maksimum, kita cari dulu panjang dan lebar kain. Teman sudah mengerti? Saya sudah mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Sekian hasil dari presentasi kami. Salah dan janggal, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Action. Sudah selesai presentasi dari kelompok 3 ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Penampilan yang bagus sekali dari kelompok 3. Pertanyaannya ada 2 terjawab semuanya pertanyaannya. Nah, Ibu akan memberi penguatan ya kepada teman yang bertanya tadi. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang masalah 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novel Kurniawan. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, untuk penjelasan masalah 2 yang akan dijelaskan oleh Nabil kepada Nabil Amri, dipersilakan. Saya Nabil Amri sebagai pemateri akan menjelaskan tentang masalah 2. Nah, di sini soalnya yaitu Pak Budi ingin membuat kandang yang berbentuk persegi panjang dengan luas 450 meter kubik persegi untuk ayam peliharaannya. Amri sebagai pemateri akan menjelaskan tentang masalah 2. Di sini soalnya itu Pak Budi ingin membuat kandang yang berbentuk persegi panjang dengan luas 450 meter persegi untuk ayam peliharaannya. Kandang tersebut akan dipagari dengan kawat seharga Rp15.000 per meternya. Berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Budi dalam membuat pagar kandang ayamnya? Dan harga kawat per meternya itu Rp15.000. Nah, yang ditanya di soal ini yaitu biaya minimum untuk pembuatan pagar.
Nah, langkah pertama yang harus kita cari yaitu kita harus mencari nilai L atau lebarnya terlebih dahulu dengan rumus 450 sama dengan P kali L. Dan L sama dengan 450 dibagi L. Lalu langkah berikutnya yaitu 2 kali P tambah 450 dibagi P. Min 1. Lalu untuk mencari biaya minimum maka K aksen X adalah 0. Maka K aksen X sama dengan 2 dikurang 900P pangkat min 2. Selanjutnya K aksen kuadrat sama dengan 0. Maka P kuadrat. Baiklah, penjelasan dari Nagel tadi. Semuanya silakan Anda perhatikan slide yang di depan. Misalnya kita akan mengambil fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kita tulis dulu di sini. Baiklah. Ya. Ini fungsi fx kita tulis di sini sama dengan, misalnya kita ambil fungsinya. Siapa yang mau? Oke, Abi silakan maju ke depan. Coba ya. X kuadratnya ya. Terus X kuadrat. Yang sudah kelihatan grafik yang dibuat oleh Habib. Habibnya dia maunya X kuadrat dikurangi 7X tambah 2. Berarti akan tampil nanti grafiknya seperti itu ya. Dan juga turunannya akan ada langsung di sana. Oke? Saya sudah mengerti. Terima kasih teman. Sama-sama. Baiklah, dari apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kelompok 4 silakan. Yuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pada saat mencari nilai L, apakah boleh kita mencari pakai rumus luas persegi panjang secara langsung, tidak dengan rumus keliling terlebih dahulu? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, pertanyaan dari hasil dari presentasi kami. Salah dan janggal, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkat N berarti turunannya adalah F aksen itu sama dengan A dikali N X pangkatnya N dikurang 1. Oke, bagus sekali. Nah, dikali 1 X pangkat 1 kurang 1. X pangkat 1 kurang 1 berapa? 0. Berarti 2 apa? 1. Berarti 2 dikali 1. Berapa jawabannya? 2. Oke, setelah selesai kelompok 1, siapa lagi yang dapat urutan tampil nomor 2? Siapa? Kelompok 2 ya. Oke, silakan maju, silakan presentasikan. Temannya bertanya tadi P kuadrat sama dengan 450 ya. Dari mana datangnya itu ya? Kan sebelumnya itu ada 900. Nah, dengan 900 lagi ya. Berarti P kuadrat apa? P kuadrat 900 dibagi 2. Nanti P kuadrat itu berapa? Mencari nilai P-nya itu kita tarik 1,21. Oke. Ya, sudah paham semuanya? Paham. Oke. Saya dapat menentukan nilai minimum dari masalah kontekstual. Oh iya, bagus sekali. Dapat menentukan ya nilai minimum dari masalah kontekstual tadi. Itu adalah biaya minimum pemuatan pagar tadi yang teringat oleh temannya ya. Oke, bagus. Secara spesifik, secara keseluruhan, Ibu akan menyimpulkannya. Aplikasi turunan ini adalah materi untuk mencari. Salah satu yang kita pelajari hari ini adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Jika ada masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita selesaikan dengan aplikasi turunan fungsi mencari nilai maksimum dan minimum.
Oke. Nah, selanjutnya adalah Habib. Kepada Habib, disilakan ke depan. Ya. Satu lagi kepada Nabil. Kepada Nabil, silakan ke depan. Oke. Nah, terus untuk penilaian kelompok yang paling aktif, yang paling bekerja sama itu adalah kelompok Dira. Kepada kelompok Dira silakan maju ke depan. Dari kelompok 3 ya. Silakan anggota kelompoknya maju. Maju satu-satu ya. Ya cepat-cepat nak. Hadiah, yaitu berarti tingkatkan lagi aktivitasnya, kolaborasinya, bekerja samanya. Barangkali tadi dalam kelompoknya masih ada yang bicara, masih ada yang mengerjakan yang lain selain matematika ya. Nah, itu teman-teman Anda yang ibu nilai yang betul-betul mengerjakan soalnya dengan serius dan penuh tanggung jawab. Kita berikan tepuk tangan untuk teman yang dikasih hadiah tadi dan rewardnya, silakan. Baiklah, coba Ibu lihat dulu hasil LKPD-nya. Ya, umumnya sudah tertulis. Ada 2 buah soal kuis. Kamu akan mengerjakan soal kuis ini nanti Ibu kasih waktu 7 menit untuk menyelesaikannya. Ibu akan membagikan soal kuis. Laksanakan kuis, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk. Nah, Anda akan membuat kuis di lembaran yang sudah Ibu sediakan. Nah, semuanya tolong disimpan. Mau catatannya, mau pokoknya semua silakan ke dalam kecil. Yang ada di atas meja ada pena dan baca. Karena kertasnya disediakan. Ibu kasih waktu 7 menit, silakan. Ini kok mati? Urutkan lembar kuisnya ke depan. Ke depan opor saja ke depannya supaya jangan apa. Opor saja ke depan. Opor ke depan. Ya. Umumnya sudah menjawab dengan benar ya. Semuanya sudah menjawab dengan benar. Artinya apa? Yang kamu diskusikan tadi, yang kamu pelajari tadi. Kenapa bisa P kuadrat itu menjadi 2P? Ini pertanyaannya. Dari mana datangnya P kuadrat menjadi 2P? Ini adalah. Nah, bagaimana caranya? Apa rumusnya kemarin? Fx itu apa? Kalau X pangkat N berarti turunannya adalah F aksen itu sama dengan A dikali N X pangkatnya N dikurang 1. Oke, bagus sekali. Nah, dikali 1 X pangkat 1 kurang 1. X pangkat 1 kurang 1 berapa? 0. Berarti 2. 1 berarti 2 dikali 1. Berapa jawabannya? 2. Oke, setelah selesai kelompok 1, siapa lagi yang dapat urutan tampil nomor 2? Siapa? Kelompok 2 ya. Oke, silakan maju, silakan presentasikan. Temannya bertanya tadi P kuadrat sama dengan 45 450 ya. Dari mana datangnya itu ya? Kan sebelumnya itu ada 900. Nah, dengan 900 lagi ya. Berarti P kuadrat apa? P kuadrat 900 dibagi 2. Nanti P kuadrat itu berapa? Mencari nilai P-nya itu kita tarik 1,21. Oke. Ya, sudah paham semuanya?
Paham, Bu. Oke. Dikali Satu. X pangkat Satu kurang satu. X pangkat 1 kurang 1 berapa? 0. Berarti 2 apa? 1. Berarti 2 dikali 1. Berapa jawabannya? 2. Oke, setelah selesai kelompok 1, siapa lagi yang dapat urutan tampil nomor 2? Siapa? Kelompok 2 ya. Oke, silakan maju, silakan presentasikan. Temannya bertanya tadi P kuadrat sama dengan 450 ya. Dari mana datangnya itu ya? Kan sebelumnya itu ada 900. Nah, dengan 900 lagi ya. Berarti P kuadrat apa? P kuadrat 900 dibagi 2. Nanti P kuadrat itu berapa? Mencari nilai P-nya itu kita tarik 1,21. Oke. Ya, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Saya, Bu, dapat menentukan nilai minimum dari masalah kontekstual. Oh iya, bagus sekali. Dapat menentukan ya nilai minimum dari masalah konseptual tadi. Itu adalah biaya minimum pembuatan pagar tadi yang teringat oleh temannya ya. Oke, bagus. Secara spesifik, secara keseluruhan, Ibu akan menyimpulkannya. Aplikasi turunan ini adalah materi untuk mencari. Salah satu yang kita pelajari hari ini adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Jika ada masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita selesaikan dengan aplikasi turunan fungsi mencari nilai maksimum dan minimum. Oke. Nah, kegiatan pembelajaran pada yang selanjutnya yaitu tentang materi integral. Setelah ini Anda akan belajar tentang materi integral. Silakan nanti di rumah Anda cari, Anda browsing juga cari di buku tentang materi integral. Oke? Selanjutnya adalah refleksi. Ibu akan membagikan. Oke, silakan dibaca petunjuk. Ini kamu akan mengerjakan evaluasi ya. Ibu akan memberikan PR untuk di rumah untuk kamu kerjakan. Nah, linknya akan Ibu kirim melalui WhatsApp-nya WhatsApp di grupnya ya. Ini adalah linknya. Sudah Ibu melalui link tersebut. Semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk berkahnya kegiatan kita, marilah kita tutup ya kegiatan kita ini dengan berdoa. Ketua, silakan pimpin doanya. Bersyukur. Amin.